Salam cinta penuh dengan kedamaian. Bersama saya, Bunda Arsaningsih, kita akan melakukan perenungan jiwa untuk memahami lebih dalam bagaimana cara kita untuk dapat mensyukuri tubuh fisik kita. Dalam hidup ini, kita dilahirkan menjadi laki-laki, menjadi perempuan, tetapi selama proses ini, tidak semuanya menerimanya dengan lapang dada. Beberapa orang dengan tubuh laki-laki, tetapi mereka mempunyai karakter perempuan. Mereka ingin mempunyai tubuh perempuan. Begitu juga dengan tubuh yang perempuan, tapi karakter mereka seperti laki-laki dan menderita dengan tubuh perempuan mereka. Dan tidak cukup dengan hal itu saja. Kadangkala mereka sudah lengkap secara fisik sempurna, walaupun ada yang kurang, yaitu mungkin hidungnya pesek. Dia ingin hidung yang mancung, dan dia selalu menderita dengan tubuh fisik ini. Ya, itulah yang memang real terjadi di masyarakat. Dan kita pun belajar untuk memahami mengapa dan bagaimana cara kita dapat bersyukur dengan tubuh fisik ini. Oke, kita akan lihat bersama-sama bagaimanakah seorang manusia terlahir menjadi manusia. Ini bukan hanya kebetulan saja. Karena proses untuk terlahir menjadi manusia ini, kita akan pahami merupakan suatu proses yang panjang. Ada seorang profesor yang melakukan penelitian atas tubuh fisik ini. Ternyata di dalam tubuh fisik ini terdapat gen-gen yang beraneka macam dan semuanya ada di dalam tubuh ini. Luar biasa, Bapak Ibu. Di dalam tubuh kita sebagai manusia ada gen tumbuhan, ada gen hewan, dan banyak lagi. Dan semuanya komplit di dalam tubuh ini. Bagaimana kita mensikapi dari hal ini? Kita akan sangat bersyukur betapa luar biasa Tuhan membuat kita terlahir dengan tubuh fisik ini. Inilah yang harus kita syukuri. Kita harus berterima kasih. Bayangkan kita terlahir menjadi manusia dengan semua gen-gen tumbuhan ada di dalam tubuh, gen-gen hewan juga ada di dalam tubuh. Ternyata mereka tidak aktif. Yang aktif adalah gen-gen sebagai manusia. Dan inilah yang akan menjawab mengapa untuk terlahir menjadi manusia kita mengatakan inilah yang utama. Karena proses evolusi bertahap dari tingkat yang paling rendah, bertumbuh hingga terlahir menjadi manusia. Maka, bagaimana kita dapat melihat betapa luar biasanya Tuhan memberi kesempatan kita dengan tubuh fisik ini. Cobalah untuk menerima tubuh fisik ini apa adanya. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita dengan lengkap. Coba bayangkan, Bapak Ibu melihat bahwa ada juga manusia yang dilahirkan tidak sempurna. Kadangkala, maafkan saya, dia terlahir dengan mata yang buta, atau organ tubuh yang tidak lengkap, tangannya mengecil, kakinya tidak berfungsi. Pernahkah di dalam hati kita bersyukur bahwa itu sesuatu yang membuat kita tersadar bahwa Tuhan sangat mencintai kita. Kita diberikan tubuh yang lengkap. Nah, bagaimana dengan mereka-mereka yang tidak sempurna? Ini adalah proses dari evolusi daripada jiwa.
Ini adalah proses pembelajaran yang Tuhan berikan kepada mereka. Kemungkinan dahulu mereka tidak menghargai tubuh fisik ini dengan baik, sehingga mereka sekarang mendapatkan ini semua sebagai bentuk karma yang matang. Bukankah kehidupan kita ini tidak hanya pada saat ini saja, tetapi apa yang kita dapatkan saat ini merupakan proses hasil dari karma yang kita bentuk saat lalu. Nah, apabila kita sudah memahami mengenai reinkarnasi, memahami bahwa ini adalah bagian dari hukum karma, kita akan mengamati kembali seseorang yang mempunyai karma baik di kehidupan yang terdahulu. Tentunya dalam hidup saat ini mereka mendapatkan tubuh yang baik dan sehat. Mereka akan terlahir dengan proses kehidupannya, dengan organ-organ tubuh yang sempurna, dengan kecantikan, dengan ketampanan, karena mereka dulu menanam. Nah, tentunya apabila kita memahami hal ini, kalau saat ini saya terlahir dengan tubuh yang tidak begitu tinggi, dengan hidung yang pesek, saya pun harus bersyukur. Karena inilah hasil dari apa yang saya buat terdahulu. Tuhan tidak pernah salah dalam memetakan tubuh. Bahwa semua yang kita dapat adalah hasil dari apa yang kita ciptakan terdahulu. Cobalah untuk mengamati dan mensyukurinya. Syukurlah kepada Tuhan. Karena ketika kita menolak tubuh fisik yang diberikan Tuhan kepada kita, itu pun menandakan Bapak Ibu menolak Tuhan. Dan apabila kita sudah memahami hukum karma ini dengan baik, tidak akan ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam benak kita. Mengapa dia begini? Mengapa saya begini? Kita akan mampu menerima semuanya apa adanya. Kita sangat bersyukur dengan tubuh kita, dan hidup kita juga merupakan bagian dari hukum karma. Kesehatan kita pun merupakan bagian dari hukum karma juga. Jangan hanya berpikir dari perbuatan, hasil itu hanya untuk kemakmuran. Tidak. Semua proses dalam tubuh kita merupakan bagian dari hukum karma. Apa maksudnya? Ketika seseorang mensyukuri dirinya, tubuh fisik ini, maka mereka akan menghargai tubuh ini. Mereka akan sangat bersyukur dengan keberadaan tubuh. Dan tentunya mereka akan mengatur pola makan dengan baik. Mereka akan melakukan exercise atau melakukan olahraga agar kerja dari semua organ-organ tubuh ini menjadi balance dan tubuh pun menjadi sehat. Mereka akan mengelola pikiran untuk tetap sehat karena mereka tahu ketika seseorang menjadi stres, bayangkan Bapak Ibu menjadi stres, apa yang terjadi? Seluruh sel-sel tubuh kita akan bekerja tidak normal. Oleh karena itu, jagalah pikiran untuk tetap positif. Dengan pikiran yang positif, tubuh kita pun akan mengikuti pola sehingga semuanya berjalan dengan harmonis. Inilah cara kita mensyukuri tubuh yang telah Tuhan berikan. Dan cobalah amati kembali. Kalau kita terus berpikir dengan pola yang negatif, mengatakan tubuh saya sakit, saya tidak mampu, maka tubuh pun akan mengikuti pola dari pikiran kita, dia pun akan menjadi sakit.
Apalagi kalau kita menolak tubuh ini. Bayangkan, itu tadi baru berpikir saja, saya sakit. Itu sudah terjadi. Bagaimana kalau kita menolak, saya tidak suka dengan tubuh saya. Maka ketika kita menolaknya, maka lebih buruk lagi yang akan kita terima dalam hidup ini. Cobalah untuk berdamai dengan tubuh ini, mensyukurinya lebih dalam lagi. Karena dengan kita mampu mensyukuri tubuh fisik ini, semua organ-organ tubuh kita akan bertumbuh lebih sehat. Pernahkah Bapak Ibu meluangkan waktu menyadari keberadaan tubuh fisik ini, mensyukuri setiap organ tubuh kita, mensyukuri kerja daripada otak kita, mensyukuri dari mata kita, telinga kita, seluruh tubuh kita, jantung kita, hati kita, dan sebagainya. Katakan cinta, katakan bersyukur, maka energi pada organ tersebut pun akan bercahaya. Karena tubuh kita bukanlah hanya sekedar seonggok daging, tapi tubuh kita mempunyai kesadaran. Bahkan bagian terkecil dari tubuh kita, yaitu sel, mempunyai kesadaran. Ya, bayangkan berapa banyak sel-sel yang bertumbuh di dalam tubuh kita. Dan sel-sel mempunyai rekaman-rekaman atas apa yang kita pikirkan. Ketika kita menanam hal yang buruk untuk tubuh, dengan makanan-makanan yang berlemak, maka sebenarnya kita memerintahkan tubuh kita untuk bekerja berat. Dan tentunya mereka akan kelelahan. Dan inilah yang membuat kita akan sakit pada beberapa waktu kemudian. Sama juga kalau awal di muda, kita banyak sekali makan makanan yang manis, maka penyakit-penyakit yang muncul pun akan berhubungan dengan penyakit gula. Ya, ini bagian dari hukum karma. Jadi proses ini, apa yang kita tanam pada masa sebelumnya, inilah yang kita akan tuai pada masa tua kita. Orang yang menyadari hal ini, mereka akan sangat menghargai dari tubuh fisik ini. Dan satu lagi, tidak hanya berhubungan dengan kesehatan, tetapi satu lagi yang harus Bapak Ibu ingat. Tubuh fisik kita merupakan kendaraan bagi jiwa. Ini yang harus kita jaga. Mengapa demikian? Karena dengan tubuh fisik ini, tubuh fisik kita sehat, kita mempunyai waktu yang lebih panjang lagi untuk proses hidup kita. Dengan tubuh yang sehat, kita mempunyai umur yang panjang. Bukan hanya sekedar panjang saja, tapi umur yang panjang ini sangat bernilai bagi jiwa kita. Jiwa membutuhkan tubuh fisik ini untuk proses menyelesaikan hutang-hutang karma. Kita terlahir di bumi ini adalah proses menyelesaikan hutang karma. Proses kita bertemu dengan banyak orang adalah proses menyelesaikan hutang karma. Tentunya kita akan berupaya membayar semua karma kita dengan baik, bahkan kita dapat terbebas dari semua hutang-hutang karma kita untuk mencapai kebersatuan dengan Tuhan atau yang kita sebut dengan moksa. Kalau kita tidak mencintai tubuh ini, kita tidak menghargai tubuh kita ini, tidak membiarkan dia sehat, tentu kita akan berumur pendek. Dan sangat sia-sialah ketika waktu yang diberikan Tuhan ini tidak kita manfaatkan dengan baik untuk proses penyelesaian karma. Kita harus terlahir kembali. Berkali-kali kita akan terlahir kembali.
Maka barang siapa yang mempunyai kebijaksanaan, dia akan berupaya untuk terus membuat tubuh ini menjadi sehat, sehingga mereka punya waktu yang lebih panjang untuk dapat menyelesaikan semua karma yang harus diselesaikan. Seandainya punya waktu yang lebih panjang lagi, tentu ini merupakan proses kita untuk dapat bertumbuh pada kesadaran jiwa untuk mencapai kebersatuan dengan Tuhan. Karena semuanya membutuhkan waktu. Nah, pahamilah dengan baik sesuatu yang sangat sederhana ini. Bersyukurlah akan tubuh fisik. Luangkan waktu dalam satu hari Bapak itu untuk bersyukur atas tubuh ini. Mungkin waktu yang tepat ketika Bapak Ibu sudah mulai beristirahat, malam hari sebelum Bapak Ibu tidur, luangkan waktu untuk merelaksasikan seluruh tubuh kita. Dan satu persatu mensyukuri keberadaan daripada organ-organ tubuh kita. Luangkan waktu untuk duduk hening, ucapkan syukur kepada Tuhan yang memberikan tubuh yang sempurna kepada diri kita. Dan jangan cuma bersyukur, ucapkan juga terima kasih kepada organ-organ tubuh kita. Karena setiap sel mempunyai kesadaran. Setiap sel ketika diberikan energi cinta kasih, terima kasih, maka organ ini pun akan membalas dari rasa yang kita kirimkan dengan mereka melakukan aktivitas sel-sel ini dengan sempurna. Tidak ada lagi hal-hal yang buruk pada perkembangan sel-sel kita. Tidak ada lagi perkembangan yang abnormal yang menimbulkan tumor, kanker, dan banyak hal. Karena semua organ-organ tubuh menjadi selaras. Jadi luangkan waktu sebelum Bapak Ibu tidur, beristirahat. Bersyukurlah akan tubuh fisik ini. Dan sadarilah bahwa untuk proses pencapaian moksa, untuk proses menyelesaikan semua karma, kita masih membutuhkan tubuh fisik ini. Nah, milikilah kesadaran akan tubuh fisik lebih dalam lagi. Bukan hanya sekedar tubuh ini saya gunakan untuk berkembang biak, ya. Tubuh ini saya gunakan untuk mencari kemakmuran. Tubuh ini saya gunakan untuk mencari kepuasan. Bukan hanya sekedar itu. Tapi pahamilah, tubuh ini kita gunakan untuk bertumbuh pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Awalnya kita mempunyai kesadaran dengan tubuh fisik, kemudian kita memiliki kesadaran jiwa, dan akhirnya setelah melalui kesadaran akan jiwa yang ada di dalam tubuh fisik ini, kita akan menyadari kesadaran Tuhan. Inilah proses kita yang belum selesai. Maka luangkan waktu, bersyukurlah, manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Karena tubuh ini merupakan bagian dari hukum karma, tanamlah hal-hal yang baik untuk tubuh kita. Jangan masukkan racun ke dalam tubuh kita dengan pola makan yang buruk. Jangan kita dengan sengaja meracuni tubuh kita dengan makan yang sembarangan. Pilihlah dengan bijaksana dan luangkan waktu untuk berolahraga agar semua aliran energi di dalam tubuh kita mengalir dengan baik dan tubuh kita menjadi sehat. Nah, setelah itu, sadarilah pada tingkatan yang lebih tinggi. Apabila kita sudah menanam hal yang baik, maka kita akan memetik hal yang baik dengan tubuh fisik. Kita mempunyai umur yang panjang. Gunakanlah waktu kita
untuk dapat menyelesaikan semua hutang-hutang karma yang kita miliki. Ya, jangan hanya menyelesaikan hutang saja, sibuk menyelesaikan hutang, tanpa pernah kita memberikan waktu pada tubuh kita untuk terhubung dengan Tuhan. Apabila semua hutang telah diselesaikan, jalan yang terpenting adalah jalan kembali pulang, yaitu kembali dan menyatu dengan Tuhan. Ya, itulah manfaat ketika kita mampu bersyukur dan berterima kasih akan tubuh ini. Tuhan pun akan memberikan waktu yang lebih panjang bagi diri kita, jiwa kita, untuk mencapai kebersatuan dengan Tuhan. Ya, kita bersyukur dengan tubuh kita. Milikilah kesadaran ini. Jangan sampai disuruh-suruh oleh orang lain, padahal tubuh ini adalah tubuh kita. Jangan sampai dipaksa dengan sakit yang muncul, karena kita selama ini tidak menghiraukan tubuh fisik kita. Memang ketika kita belum mempunyai kesadaran akan keberadaan tubuh fisik, maka alam ini Tuhan akan membuat kita belajar dengan proses sakit. Mungkin bagi mereka yang belum merasakan sakit, mereka tidak akan benar-benar peduli dan bersyukur dengan tubuhnya. Tapi apabila seseorang sudah berkali-kali sakit, merasakan penderitaan dengan sakit ini, merekalah yang baru mampu menyadari bahwa tubuh ini sangat luar biasa, bahwa kesehatan itu sangat mahal. Karena ketika kita sehat, kita dapat melakukan aktivitas kita. Tidak hanya untuk aktivitas fisik saja, tetapi aktivitas bagi peningkatan kesadaran jiwa kita. Ya, inilah suatu pendalaman bagi proses mensyukuri tubuh kita. Ya, mungkin sebelumnya Bapak Ibu belum terpikirkan untuk hal ini, tapi begitu kita menyadari saat ini, proses ini akan memacu kita untuk mensyukuri dan berterima kasih lebih dalam untuk tubuh fisik kita. Ya, inilah yang kita bagikan. Bersyukurlah dengan tubuh fisik ini. Salam cinta penuh kedamaian.